Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati jajaran pemerintahan kelurahan yang berkesempatan hadir, kemudian yang sama kita hormati segenap pengurus masjid, ketua dan jajarannya, kemudian yang sama kita hormati imam masjid, guru-guru kita, orang tua-tua kita, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda seluruh pendang dalam nagori. Kemudian kita yang berhadir, kaum ibu, omah-omah ambo, kakak-kakak ambo, kita yang berhadir di rumah Allah ini, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ni dia amin di rumah. Saya setuju tu. Mudah-mudahan kita dan orang-orang terdekat ayah bunda kita, mudah-mudahan semua kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini masih hidup. Alhamdulillah. Artinya masih ada peluang untuk menambah amal ibadah, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Selagi kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tunjukkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lapaskan secara bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pernah adik sejuk rumah nak ada suara orang pakai Sayyidina boleh, tak pakai Sayyidina tak masalah. Yang penting betapa banyak besok di pengadilan Allah Subhanahu wa taala manusia ini mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi belum tentu Rasulullah itu mengakui kita umatnya. Maka salah satu di antaranya kita perbanyak selawat. Mudah-mudahan apa yang kita lapaskan, selawat yang kita ucapkan, mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad, umatnya yang mendapat syafaat dia nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang ya mak sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada subuh yang berbahagia ini, topik lo giliran kami mengajak pribadi kami kita segala untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT sekitar 50 minit atau 20 menit ke depan. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan sanda gurau belaka. Kita semakin lama hidup di permukaan bumi ini, maka akan semakin banyak pula corak dan ragam yang akan kita jumpai. Sekarang kita hidup di tahun 2024, hidup di tahun 1446 Hijriah. Kira-kira dalam umur dunia umat. Kalaulah umur dunia disamakan dengan manusia, diibaratkan seperti itu, mungkinlah tua dunia, mungkinlah bungkuk, tetapi karena dipoles oleh manusia, maka masih bagus wajahnya, tetapi usianya sudah tua. Maka pada subuh yang berbahagia ini, kita ambil judul, yakni 3 hal yang lebih berharga. Ayo 5. Kalau nak ngecek berharga, kata punang mahal ya mah. 3 hal yang lebih berharga. Mana itu? Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, apa bunyinya? Sayati alaikum zaman, besok akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, bagaimana? La yakunu fihi say'un a'azu min salasun. Pada zaman itu tiada lagi yang lebih berharga dan sulit untuk mendapatkannya. Maka itu adalah 3 hal itu. Ayo 5. Kok 3 hal? Kok kita tak ada ngecek-ngecek yang lain. 3 hal menurut hadis ini. Mana di antaranya yang lebih berharga, kemudian kita akan sulit untuk mendapatkannya? Apakah zaman itu, masa itu telah tiba pada diri kita? Maka kita akan merasakan itu nanti. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama, dirhamin halalin. Apa itu dirhamin halalin? Uang dirham yang halal. Artinya apa? Rezeki yang halal. Dari mana hasil yang kita dapatkan? Hidup saat sekarang ini, betapa banyak orang yang mengumpulkan hartanya, apakah dari hal yang halal atau dari hal yang tidak halal? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka itu akan tiba ke kalian besok zaman seperti itu. Banyak yang mengumpulkan hartanya tetapi tidak peduli, yang penting banyak dapat, apakah itu halal atau tidak. Dan itu akan terjadi di suatu zaman besoknya. Kira-kira lah ada ke awak atau ulun ke rumah. Tentu jawabannya ada kepada diri kita. Sekarang ini dia mencari kebanyakan hasil yang banyak, tetapi belum tentu mengantarkan kepada ketenangan. Inna sa'yakum lasattah. Sesungguhnya usaha manusia itu berbeda-beda. Silakan berusaha di permukaan bumi ini, yang penting halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Biar ngenek asal
halal. Biar ngenek tapi menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebahagiaan. Walaupun banyak tetapi timbul kegelisahan, itu juga tidak berkah bagi kita. Berkah tu ngenek cukup banyak tak merusak rumah. Tapi alhamdulillah masyarakat kita buktinya itu lain banyak di apa itu bawa. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita ada hak orang lain. Kurang benai lain, kurang-kurang dermawan. Alhamdulillah, artinya lain ada tahu yang punya orang dikasihkan yang punya orang untuk apa. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah SWT sama-sama kita selalu untuk berusaha mendapatkan sesuatu itu dengan jalan yang halal. Inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha manusia itu berbeda-beda. Carilah dengan cara apa di awal, yang penting halal dan diridai oleh Allah SWT. Tapi dah kamu nak apa cara Allah? Tak kena mau borong. Izin dulu. Ego yang pertama, dan ego akan timbul ke awak dan akan sulit untuk mendapatkannya. Rezeki yang halal, cara pendapatannya yang halal. Kini banyak bentuknya halal tapi cara pendapatnya tidak halal. Banyak modelnya mak. Mulai dari handphone kini go, laga dua kita, mulai dari anak-anak kita main game, judi online, tak buka semua. Laga dua kita. Bentuknya mungkin halal, beda yang kita dapat, tetapi cara pendapatannya belum tentu halal. Maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, poya-poya ini kita berusaha mencari rezeki yang penting halal dan diridai oleh Allah SWT. Iko yang pertama. Ayo lima. Apa itu yang pertama? Wah, habis untuk iko. Itu yang pertama yang akan sulit untuk kita dapatkan, dan zaman itu akan datang ke kita. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian sambung hadis tersebut, yakni yang kedua, min ahil yusta nasubi. Apa itu? Teman yang setia, teman yang lembut, teman yang baik. Ikogo sulit untuk kita dapatkan saat sekarang ini. Kini banyak kawan tetapi banyak sama golak, tapi payah untuk sama manangi. Itu adalah yang berharga. Kawan, bagaimana kawan itu? Karena kawan itu juga menentukan pribadi kita. Teman yang dekat, teman yang setia, teman yang lembut, teman yang akan membawa kita kepada titik kebenaran. Itu akan sulit didapatkan hidup di akhir zaman, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka pandai-pandai kita mencari kawan saat sekarang ini. Kata orang tua, bakawan dengan tukang parfum horjo awak. Ya tidak? Iyo. Bakawan awak dengan orang elok, insya Allah tabawajo awak elok. Bakawan kita dengan orang yang soleh dan soleha, sahonda awak begitu azan dikumandangkan, singgahnya di masjid, singgahnya di surau, setidaknya tabawajo awak. Begitu juga sebaliknya, andai kita memiliki teman yang tidak baik, teman yang panduto, itu ikut jual panduto. Ada lebih kawan panduto. Beko kalau ada orang tanya mampu bang, sobri apa tak ada di siko.
Ia tipu orang ke awal itu. Manusia itu tadi tak ada sikor nyo di belakang kedua. Dapat duto dosokor yang jauh rumah. Habis dosokor yang tak ada potong mak. Kalau bertakor yang kan ada potong mak. Boleh ke awak dosokor duto juga kau. Tak ada potong-potong. Artinya akan terbawa kita kalau kita berteman dengan itu. Setidaknya dapat tumpi awak. Begitu juga dengan hal yang lain. Berteman dengan orang yang suka bergunjing, maka kita akan tahu dengan golongan itu. Maka itu juga akan menentukan dan sangat berharga dan akan sulit kita untuk mendapatkannya. Maka kita sama-sama berusaha mencari teman, mencari hidup di lingkungan masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadilah manusia yang bermanfaat. Kau masyarakat benai alhamdulillah. Di bawah setiap Sabtu subuh ngan omwa alhamdulillah. Ngan omwa nak pun juara. Tapi kita sudah bersyukur hidup di lingkungan Islami. Artinya lah itu ada orang mengajak awak ke ngan elok alhamdulillah. Ini banyak kawan yang kadang-kadang membawa kita ke dengan buruk, maka hati-hati dengan ikut. Ayo lelema. Menjadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadilah manusia yang bermanfaat. Mengajak kepada kebenaran. Kok salah orang tak sanggup menegur, jangan diikuti golongan itu. Maka mudah-mudahan masyarakat itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo bi mana lupa majlis tak pinang dia mak bapak kau. Ayo bi ilmu di situ mak. Majlis tak pinang. Ayo donye tak pinang bilo 7 Agustus kau. Bagaimana dengan itu? Jengok dia mak. Mencapai sesuatu puncak bukanlah hal yang mudah. Lope kateru bukan yang mudah, licin, sulit. Tetapi ketika kita sampai ke puncak atas, kadang-kadang lupa yang di bawah. Paham tak? Bagaimana yang di bawah? Yang di bawah letak itu. Dengan dia tepuk tangan. Lope dia lupa di bawah, tiba dia macam pandok aja Allah. Aku dah petro pada baju yang di bawah lupa. Paham tak? Angan di bawah tapi itu terus, tapi tak disuri-suri kurang, dan di bawah. Maka hati-hati kita mencari kawan, dan kita pun jangan lupa sampai ke orang di bawah awak. Ya udah turah. Coba lah menjadi pinang awak. Ngan di bawah tambah merosai. Ngan di atas tepuk tangan. Beko dapat hadiah ngan di atas segala isi baru kurnya buah. Ngan di bawah tahu. Maka itu filosofi manjik batang pinang. Kita juga seperti itu terkadang dalam keluarga kita, kadang lupa kacang pada kulitnya. Lita mendia bapak awak menyulan awak, memberi awak makan, mulai dari dalam kandungan sampai kita titik terakhir pernikahan, bahkan sampai maut menjemput, masih selalu mengalir kasih sayang orang tua kita. Kadang-kadang kita lupa kayaknya. Atau kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini juga akan lebih berharga. Teman yang setia, teman yang elok, teman yang membawa kepada kebaikan. Ini adalah yang berharga dan sulit untuk mendapatkannya. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayo lele bapak ibu, kalau belum bang serong boleh nonton lah, baru dulu Yulai-lai, ya tapi lah lantang lah sendok yang buat. Sudah ketiga terdak kalau dua nah itunya kode loh apa. Kadang-kadang kami ceramah dia tujuan nak melihat si biru lah mau ceramah baru juga. Tugas dua bohong.
Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua di antaranya yang lebih berharga, yaitu teman yang setia, teman yang baik, teman yang lembut, teman yang mengajak kepada kebaikan. Ini adalah yang berharga dan sulit untuk mendapatkannya. Lah dua mak lain leh. Jadi sebut apa? Bakwan lontong apa? Rezeki yang benar. Rezeki yang halal yang benar. Kedua, wah ya hanya untuk lontong. Bola agak dua mah. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di antaranya yang lebih berharga akan basuh zaman itu di kalian kata Rasulullah, kemudian akan sulit untuk mendapatkannya, au sunatin yu'malu biha. Apa itu? Sunnah yang diamalkan. Sunnah yang diamalkan, sesuatu yang kecil menurut kita, bisa saja sesuatu yang kecil itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Sesuatu yang tidak berharga menurut kita, keburukan yang kecil, bisa yang kecil itu yang mencelakakan kita. Maka kita mesti menghidupkan sunnah-sunnah yang kecil. Kadang awak jangankan yang sunnah, yang wajib pun sulit untuk menjalankannya. Maka kalau kita sudah menjalankan yang wajib, sama-sama kita menjalankan yang sunnah-sunnah itu. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kebaikan yang kecil itu yang mengantarkan kita kepada kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang kene kesalahan maksiat yang kecil itu menurut kita, padahal itulah yang akan mencelakakan kehidupan kita. Maka zikir-zikir yang kene, subhanallah, alhamdulillah, dari rumah ke masjid berbanyaklah berucap yang elok-elok. Dari masjid ke rumah berbanyaklah berucap yang elok. Bisa jadi itu bisa. Kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, kebaikan mana yang mengantarkan kita kepada titik kebahagiaan tauhid awal. Tetapi kita sama-sama berusaha mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana sunnah-sunnah kecil itu seperti doa-doa, doa masuk WC, doa masuk masjid, doa naik kendaraan, doa pasang baju, bisa jadi itu adalah mengantarkan kita kepada titik ketenangan. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang itu dengan tinggal di awak tinggi, maka sulit untuk mendapatkannya, kemudian sangat berharga sesuatu yang kecil itu. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awak model dulu kok ke masjid, kalau cupai awak ada usali sunatan tahiyatul masjid, tapi nya setan tu menggoda di luar dia dulu tunggu lah orang upah. Ada loh yang model tu. Ini tipe-tipe awak beda-beda. Kadang-kadang lah masuk orang tu, tak ada orang di surau ini awak tukang upah. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang kecil itu mungkin tak berharga bagi kita, tetapi sangatlah berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu juga baca-baca Al-Quran. Kadang-kadang awak nengok HP tiap hari, buka Al-Quran tak ada. Jadi akan sulit untuk didapatkan, kemudian padahal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah harapan kita. Kemudian yang tak elok tetap kita tinggalkan, yang benar tetap kita sama-sama untuk berusaha menjalankannya. Ayo buat tiga boleh mak. Kau tanya lagi awak kau. Apa kau? Pertama, daerah. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, ilmu itu bukan seberapa banyak yang kita punya, sagudang kitabnya, salam hari kitabnya, tapi tidak diamalkan, itu percuma. Biarlah awak gini-gini suatu ke suatu, tukar-tukar mudangnya, tetapi jika ilmunya berbeda-beda, tetapi kita sama-sama berusaha untuk mengamalkannya. Itu diantaranya penyampaian-penyampaian dari Ambo,
tentu siapa yang akan berubah itu, siapa yang akan mengajak itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri yang berubah. Takkan berubah pribadi kita kalau tak dimulai dari kita. Maka di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah SWT, ken menuju kita itu boleh. Dunia hanyalah sandal gurau belaka, dunia hanyalah sebuah permainan. Kalaulah kita diberi pangkat, hendaknya untuk ketaatan kepada Allah. Kalaulah kita diberi rezeki yang berlebih, hendaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan begitu juga kesehatan yang diberikan oleh Allah, jangan kita lengah dengan itu. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan kita lengah dengan kehidupan kita. Semua itu adalah tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, itu akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Seorang ibu memasak di rumah, ikhlas niatnya untuk suami, itu akan bernilai ibadah. Seorang suami mencari rezeki, mencari nafkah, ikhlaskan untuk keluarganya, itu juga akan bernilai ibadah. Semuanya akan bernilai ibadah selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang nilainya tinggi di hadapan Allah SWT. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentunya sama-sama kita semakin hari semakin taat kepada Allah SWT, semakin hari semakin bertambah bilangan umur kita, tetapi hakikatnya semakin dekat dengan kematian. Semoga kita adalah orang-orang penghuni surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.